Kemudian orang-orang Roma itu meminta Markus untuk menuliskan Injil yang diajarkan oleh Petrus menjadi bentuk tertulis. Berarti ada Injil Petrus sebenarnya. Injil Petrus wujudnya bukan kitab. Injil Petrus wujudnya lisan, yaitu Injil Yesus Kristus, kabar gembira mengenai Yesus Kristus yang diwartakan oleh Petrus. Berarti Injil Petrus itu kita baca Alkitab, kita perlu otoritas pengajaran. Maka Alkitab sendiri sebenarnya mengajukan kesaksian bahwa orang tidak bisa sewenang-wenang menafsirkan isi Alkitab semaunya sendiri. Penafsiran ayat-ayat tidak bisa akrobatik, tidak bisa menggunakan metode cocokologi yang sering saya kritik itu, dicocok-cocokkan, comotologi, dicomot-comot. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita berjumpa kembali di dalam Sadar Katkit, seminar daring katekese sedikit, yang membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Dan tema kita kali ini adalah Injil Paulus, Injil yang hilang. Kita akan mendalami apakah memang betul ada Injil yang namanya Paulus. Kalau ada, di mana Injil itu sekarang? Kalau tidak ada, mengapa Paulus menyebutkan ada Injilnya? Mari kita lihat bersama. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah mengenai keberadaan Injil Paulus. Maka pertanyaannya adalah, adakah Injil Paulus? Apakah Injil Paulus itu memang ada di atas muka bumi ini atau tidak? Mari kita lihat. Kalau kita membaca ayat 2 Tesalonika 2 ayat 14, itu bisa menjadi sesuatu yang membingungkan bagi kita. Tulisan Injil yang kami beritakan, yang saya cetak dengan warna kuning, itu ada perkataan Injil yang kami beritakan. Kemudian kita lihat uraiannya, ia yang terdapat di dalam ayat itu adalah Yesus Kristus. Nah, kami di dalam ayat itu adalah para rasul. Dalam hal ini Rasul Paulus sebagai penulis surat kedua Tesalonika. Kemudian kamu di sana adalah umat Tesalonika, tetapi dapat juga diperluas menjadi seluruh umat Kristen, karena kita tahu pada zaman para rasul, terutama pada zaman Rasul Paulus, surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus itu dipertukarkan. Ada tukar-menukar dari surat Kolose ke Laodikia dan seterusnya dan seterusnya. Maka meskipun kamu dalam ayat ini adalah umat Tesalonika, tetapi makna lebih luasnya dapat diartikan seluruh umat Kristen. Kalau di sana ada keterangan Injil yang kami beritakan, itu artinya Injil Paulus. Karena yang nulis surat adalah Paulus. Injil yang kami beritakan. Yuk kita kembali kepada teksnya, supaya kita sedikit berkurang kebingungannya. Surat ini ditulis oleh Paulus. Berarti kata kami di sana juga menunjukkan Paulus ada di sana. Berarti Injil yang kami beritakan artinya Injil yang diberitakan oleh Paulus dan kawan-kawannya. Berarti di situ ada Injil Paulus. Tentulah yang dimaksud adalah Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, saudara-saudari, kita tahu tidak ada kitab Injil bernama Injil Paulus dalam Alkitab. Yang ada adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Lalu apa makna ayat itu? Mari kita lihat. Injil Paulus atau Injil yang diwartakan oleh Paulus, kan sebenarnya maksudnya begitu ya. Injil Paulus, Injil yang diwartakan oleh Paulus. Injil Matius kan sama, Injil yang diwartakan oleh Matius. Injil Markus, Injil yang diwartakan oleh Markus, dan seterusnya. Maka Injil Paulus, Injil yang diwartakan oleh Paulus, memang tidak ada dalam wujud kitab. Namun Injil Paulus ada di dalam wujud ajaran lisan. Paulus mengajarkan Injil Yesus Kristus dalam aneka kesempatan berjumpa dengan umat Allah. Kita mundur sedikit, apa yang sudah kita bahas dulu. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Injil Markus tertulis, kan sebenarnya Injil Markus itu Injil Petrus sebenarnya. Injil Petrus dalam wujud tertulis. Itu kalau mau kita kalimatkan demikian sebenarnya. Karena kalau kita mempelajari kembali bagaimana proses terciptanya Injil Markus, itu kan sebenarnya Rasul Petrus mengajar di Roma,
Kemudian orang-orang Roma itu meminta Markus untuk menuliskan Injil yang diajarkan oleh Petrus menjadi bentuk tertulis. Berarti ada Injil Petrus sebenarnya. Injil Petrus wujudnya bukan kitab. Injil Petrus wujudnya lisan, yaitu Injil Yesus Kristus, kabar gembira mengenai Yesus Kristus yang diwartakan oleh Petrus. Berarti Injil Petrus itu ada, tetapi wujudnya lisan. Ketika menjadi wujud tertulis, Injil yang diwartakan oleh Petrus itu dinamai Injil Markus. Karena apa? Karena yang menulis adalah Markus. Dinamai Injil Markus. Ini kasusnya sama. Jadi disinilah Injil Paulus itu ada, tetapi memang wujudnya wujud ajaran lisan. Dan ternyata Injil Paulus, artinya kabar gembira Yesus Kristus yang diwartakan oleh Paulus, bedanya dengan Injil yang diwartakan oleh Petrus tadi, yang sama-sama Injil Yesus Kristus, kabar gembira mengenai Yesus Kristus, perbedaannya adalah Injil yang diwartakan Petrus, kemudian menjadi tertulis. Tetapi Injil yang diwartakan oleh Paulus tidak kunjung menjadi tertulis. Berarti Injil yang diwartakan oleh Paulus tidak pernah menjadi bentuk tertulis. Nah itu. Tetapi apakah berarti Injilnya itu hilang? Kalau sekarang tidak ada Injil yang tertulis dengan nama Injil Paulus, apakah kemudian hilang? Oh tidak. Karena Injil itu diteruskan dari generasi ke generasi oleh mereka yang layak dan dipercaya untuk meneruskan Injil itu dalam wujudnya yang lisan. Simak perkataan Rasul Paulus yang tergurat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ini ayat kunci untuk memahami bagaimana Injil lisan itu. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, memang ada dua macam Injil, Injil lisan dan Injil tertulis. Kembali mengingat yang Markus tadi. Dalam wujud lisan namanya Injil Petrus. Dalam wujud tertulis namanya Injil Markus. Jadi sebenarnya Injil Markus adalah Injil Petrus yang dituliskan. Nah itu. Persoalannya Injil Paulus tidak dituliskan. Nah gitu. Sebenarnya memang pada akhirnya kemudian dituliskan oleh Lukas. Tetapi Lukas menuliskannya memang tidak hanya bersumber pada Paulus saja, tetapi pada banyak saksi. Tapi salah satunya memang sumber yang valid yang ditanyai oleh Lukas adalah Paulus. Meskipun di dalam Lukas 1 memang ada keterangan bahwa itu ada banyak saksi mata yang ditanyai, diinvestigasi kalau bahasa sekarangnya oleh Lukas. Jadi memang ada dua macam Injil, lisan dan tertulis. Berikutnya kalau kita harus memegang apa yang lisan dan tertulis, itu ada nasihat yang dicantumkan dalam surat kedua Timotius pada bab yang ketiga ayat yang ke-14. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Nah, silakan lihat. Hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Jadi berpegang pada kebenaran yang telah diterima dan diyakini, wujudnya apa? Kembali ke 2 Tesalonika, bab 2 ayat 15. Kebenaran tadi diterima dalam lisan maupun dalam tertulis. Jadi yang diterima dalam dua bentuk, itu nyambungnya ke sana. Lalu bagaimana nasibnya Injil yang lisan itu? Jawabannya ada di 2 Timotius pada bab yang kedua ayat yang kedua. Bunyinya seperti ini, silakan. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Nah, kita lihat pada kata yang saya cetak kuning, dengar artinya wujudnya lisan atau tertulis, Bapak? Lisan. Lisan, jelas ya. Berarti di sini, Injil Paulus yang wujudnya lisan itu memang tetap berwujud lisan pada abad-abad selanjutnya. Kalau tadi proses mengenai Injil Markus tadi kan kita sudah lihat. Injil Markus itu wujud tertulis dari Injilnya Petrus.
Tetapi Injil Paulus tidak kunjung menjadi tertulis karena kemudian memang diperdengarkan dalam arti tidak dituliskan. Karena sangat jelas di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 yang engkau dengar dari Paulus. Berarti Timotius mendengar dari Paulus wujudnya lisan. Itulah yang dimaksud Injil Paulus tadi. Di depan banyak saksi. Berarti pada saat Paulus menyampaikan Injil Yesus Kristus, pada saat Paulus menyampaikan kabar gembira ajaran Yesus Kristus kepada Timotius, apakah mereka hanya berdua atau ada banyak orang di situ, Pak Firdi? Di depan banyak saksi. Di depan banyak saksi. Berarti tidak hanya 2 orang. Artinya di situ ada banyak saksi yang mendengar juga bagaimana pengajaran Injil oleh Paulus tadi. Lalu kita lanjutkan ayat ini. Setelah Timotius mendengar, apa yang harus dilakukan oleh Timotius, Pak? Percayakanlah itu. Kata percayakanlah itu berarti diteruskan. Diteruskan. Ya, teruskanlah itu. Nah, lanjutkanlah itu. Dipercayakan di situ maknanya diserahkan. Pak, saya percayakan barang ini, berarti kan diserahkan. Nah, kata percayakanlah itu yang dimaksud tadi apa? Yang didengar. Berarti Injil Paulus. Kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang, berarti untuk meneruskan ajaran sembarangan atau tidak? Enggak. Ini ada kepada orang yang dapat dipercayai. Dan yang juga pandai mengajar orang lain. Ya, ada 2 kriteria di situ, orang yang dipercayai, kemudian yang pandai mengajar kepada orang lain. Mari kita dalami. Rasul Paulus memberi mandat kepada Uskup Timotius agar Uskup Timotius mempercayakan seluruh ajaran, yaitu ajaran lisan dan yang tertulis kepada orang lain lagi. Orang lain lagi itu siapa? Yang dapat dipercaya. Berarti penerusnya Timotius. Kita sudah belajar dalam hal ini. Penerusnya para rasul itu uskup. Uskup diteruskan oleh uskup berikutnya yang dipercaya. Berarti di sini sebenarnya ajaran yang diterima dari Rasul Paulus diberikan kepada uskup Timotius. Ajaran yang sudah diterima oleh uskup Timotius dilanjutkan kepada orang lain lagi, yaitu para uskup selanjutnya. Berarti ayat kunci yang dapat kita pahami sekarang ini, 2 Timotius 2 ayat yang kedua, ajaran tidak sembarangan dipercayakan. Untuk melanjutkan pengajaran para rasul tidak bisa sembarangan. Berarti di sini orang bisa nggak, Pak, mengangkat dirinya sendiri mengajar kemudian? Oh, nggak bisa, Ram. Tidak bisa. Bahkan jangankan kok para uskup ini, bahkan Rasul Paulus sendiri pun mendapatkan pengakuan dari rasul yang lain untuk bisa menyampaikan ajaran Kristus. Ingat ya cerita mengenai Paulus. Apakah Paulus mengangkat dirinya sendiri? Tidak. Paulus dipercaya oleh para rasul yang lain. Ketika mereka berjumpa di Yerusalem, berjabatan tangan, kemudian itu dianggap sebagai tanda persekutuan, berarti sejak saat itu Rasul Paulus diterima, dipercaya. Kemudian setelah itu ada cerita selanjutnya, ada seperti pembagian ya. Rasul Paulus mendapatkan pembagian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Berarti dipercaya. Berarti di sini saudara-saudari, sejak zaman para rasul tidak ada pengajar Injil itu mengangkat dirinya sendiri, tetapi mendapat mandat, kepercayaan, dan tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarang pengajar mengangkat dirinya, ngajar sendiri, mengangkat dirinya, mengajar sendiri, tapi tadi sudah jelas. Sederhananya, simpelnya begini, tidak setiap orang diberi mandat mengajarkan warisan iman, itu simpelnya. Dan ini bukan hanya berlaku zaman sekarang loh. Bukan hanya berlaku zaman sekarang. Ini bukan bikin-bikinan gereja Katolik. Memang zaman sekarang gereja Katolik melakukan seperti ini. Kalau di gereja Katolik, apakah sembarang orang bisa mengajar, Pak? Mengajarkan iman maksudnya. Oh, nggak bisa, Ram. Nggak bisa. Contohnya homili di gereja itu kalau misalnya sembarang orang naik homili, bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Ram. Nggak bisa. Nggak boleh. Apakah itu gereja Katolik ngarang peraturan seperti itu, Pak? Kalau tadi mengacu ke yang tadi Rama sampaikan,
Di 2 Timotius ini 22 ya nggak bisa, Rama. Nggak bisa. Nggak boleh. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan gereja Katolik zaman sekarang itu ngarang atau setia kepada zaman para rasul? Setia. Yes, itu yang mau saya sampaikan, saudara-saudari. Di sini ketika kita mempelajari Injil Paulus, sesungguhnya malah kita menemukan satu kebenaran iman dalam gereja Katolik, bahwa apa yang dilakukan oleh gereja Katolik sampai hari ini itu persis seperti yang dilakukan pada zaman para rasul. Mandat untuk mengajarkan iman, mandat untuk melanjutkan Injil dan seterusnya itu tidak bisa dengan sendirinya, tetapi harus dengan dipercayakan. Yang pertama kita sudah meneliti, kan tadi pertanyaannya, berarti kalau pertanyaannya kembali ke pertama tadi, apakah Injil Paulus ada Pak Firdi? Ada tapi lisan. Yes. Apakah Injil Paulus yang wujudnya lisan itu kemudian hilang Pak Firdi? Tidak. Tidak, karena dilanjutkan, dipercayakan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad kepada orang yang layak dipercaya atau diberi mandat untuk mengajarkan secara berkesinambungan. Itulah yang namanya suksesi apostolik, mata rantai penerusan ajaran. Makin terlihat benar ajaran Katolik itu yang sesuai dan melanjutkan ajaran iman sejak zaman para rasul. Jadi makin kita mendalami ayat-ayat Alkitab itu, sesungguhnya makin kuatlah kedudukan pengajaran gereja Katolik yang bukan hanya atas pendapat-pendapat dan opini-opini, tetapi disusun atas pengajaran iman sejak zaman para rasul. Yang kedua, main hakim sendiri. Ada orang yang berpendapat yang membaca Alkitab itu sulit. Jadi selalu ada berbagai macam pendapat mengenai Alkitab. Ada orang yang berpendapat baca Alkitab itu sulit. Apakah membaca Alkitab itu sulit? Tidak juga. Tetapi sebaliknya, ekstrim yang lain ada saja orang yang berpendapat baca Alkitab itu mudah. Apakah mudah? Baca Alkitab Tidak itu juga. mudah? Enggak juga ya. Iya. Sulit ya enggak sulit karena ada bagian-bagian yang mudah kok. Ya. Betul. Kasih itu sabar. Apakah sulit dipahami? Tidak. Tidak. Tapi di ayat-ayat yang lain kadang-kadang ada juga yang sulit. Ini apa sih maksudnya gitu ya. Betul, Rama. Nah itu. Karena Alkitab itu merupakan kitab dari zaman kuno, ditulis oleh manusia-manusia pada masa lalu dalam tuntunan Roh Kudus, maka kadang-kadang ada sulitnya. Nah, agar tuntunan itu dipahami oleh para penulis dari masa lalu itu, bahasa gampangnya, Allah menyesuaikan diri dengan bahasa dan budaya manusia pada zaman kuno. Kata kuncinya zaman kuno, zaman dulu, jadul. Karena jadul, bahasa gampangnya Alkitab itu kan tulisan yang datang dari 2000 tahun yang lalu kan. Itu cerita mengenai 2000 tahun yang lalu atau lebih. Maka tidak begitu mudah dipahami, meski juga tidak sulit-sulit amat. Meski tidak mudah, ada saja orang yang menggampangkan, menyepelekan. Karena apa? Karena ada yang berpendapat, kita dituntun langsung oleh Roh Kudus, saudara. Haleluya, saudara. Kalau Tuhan membaca firman, saudara, Roh Kudus terangi hati saudara, maka saudara akan mengerti otomatis karena Roh Kudus. Haleluya, saudara. Ada yang berpendapat begitu. Karena kita dituntun oleh Roh Kudus, pasti ngerti. Apakah memang begitu? Apakah betul kalau kita baca Alkitab dituntun oleh Roh Kudus? Ya, dalam hal itu benar. Namun apakah karya Roh Kudus ditangkap secara sama oleh setiap orang? Tidak. Hasilnya berbeda-beda. Jadi pengandaian bimbingan Roh Kudus tidak dapat diterima begitu saja. Roh Kudus yang sama punya dampak yang berbeda-beda. Karena pikiran orang berbeda, perasaan orang berbeda, keimanan orang berbeda, bahasanya berbeda, kebudayaan berbeda, konteksnya berbeda, latar belakangnya berbeda. Contoh yang sudah saya buat sebelum pertemuan ini, anak manusia. Dalam konteks budaya Yahudi, dalam konteks kitab-kitab perjanjian lama, terutama kitab Daniel, istilah atau kata anak manusia berbeda sekali dengan yang kita pahami anak manusia. Saya sudah jelaskan, saya tidak akan ulang lagi di sini. Jadi itu yang membuat tidak selalu gampang. Jadi seminar ini bukan mau menghambat Anda membaca Alkitab dan juga bukan untuk menakut-nakuti bahwa ternyata baca Alkitab itu sulit. Bukan itu tujuannya.
tetapi mau menggarisbawahi yang di depan tadi itu, bahwa gereja Katolik mengajarkan perlunya otoritas pengajar. Nah, ini jadi nyambung nggak Pak dengan 2 Timotius 2 ayat 2 tadi? Iya, Nyambung ya? Nah nyambung. ini, jadi tujuan seminar ini mau menggarisbawahi. Kalau kita orang Katolik itu membaca itu oke, boleh saja. Tetapi pada saat membaca Alkitab, kita memerlukan otoritas pengajar. Pengajar yang diberi mandat untuk melanjutkan Injil, baik yang lisan maupun yang tertulis tadi. Jadi kata kuncinya otoritas pengajar. Supaya kita tidak mengajar diri kita sendiri. Jadi kuncinya bukan mau menghambat, wah kalau begitu sulitnya baca Alkitab, mending nggak usah baca saja, malah gampang gitu ya. Bukan itu ya. Tapi mau menggarisbawahi, bacalah. Tetapi sembari membaca, Anda mendengarkan otoritas pengajaran. Berarti, menurut iman Katolik, tidak bisa seorang membaca ayat-ayat suci Alkitab, kemudian main hakim sendiri atas ayat-ayat itu. Jadi kalau ini kita pahami, lalu nyambung ke 2 Timotius 2 ayat 2 tadi itu, klop menjadi di sini ya. Kita baca Alkitab, kita perlu otoritas pengajaran. Karena perlu otoritas pengajaran, kita tidak bisa main hakim sendiri atas ayat-ayat yang kita baca. Maksudnya apa sih main hakim sendiri? Ini istilah saya. Saya artikan baca sendiri, menafsir sendiri, mengartikan sendiri, mengajarkan tafsirannya sendiri sebagai kebenaran. Nah, itulah yang disebut main hakim sendiri. Kalau kita mengacu pada 2 Timotius 2 ayat 2, main hakim sendiri atas ayat Alkitab bertentangan dengan ajaran para rasul. Gereja Katolik tidak pernah seperti itu karena Gereja Katolik mengakui adanya otoritas pengajar yang diberi mandat. Saya juga kalau mengajar kan tidak main hakim sendiri. Contoh, ini sudah tayang di YouTube. Ayat Alkitab menyebutkan ada dosa namanya dosa menghujat Roh Kudus. Saya mengartikan ayat itu, nanti Anda boleh tonton. Bagaimana artinya, bagaimana makna ayat itu. Kan dosa menghujat Roh Kudus kalau mengartikan sendiri kan artinya bisa macam-macam ya Pak ya. Dosa yang disebut dosa menghujat Roh Kudus itu loh. Kalau Anda semua hanya mengartikan menurut pikiran sendiri kan bisa macam-macam artinya. Romo Bayu kalau hanya pikiran sendiri juga bisa macam-macam artinya kan nafsir-nafsir sendiri. Tapi saya tidak nafsir sendiri. Saya membuka KGK di mana KGK adalah otoritas pengajar. Karena KGK merupakan bagian dari magisterium gereja. Dibuat oleh para uskup bersama dengan uskup Roma yaitu Bapak Paus untuk mengajar kita sebagai yang diberi mandat pengajaran, tidak sembarang orang. Nah itu konteksnya, nyambungnya ke sana. Maka Alkitab sendiri sebenarnya mengajukan kesaksian bahwa orang tidak bisa sewenang-wenang menafsirkan isi Alkitab semaunya sendiri, sekemampuannya sendiri, sesuai pikiran dan ilmunya sendiri. Saya berkali-kali mengatakan, menafsirkan Alkitab sesuai kemampuannya sendiri yang kadang-kadang tidak seberapa itu. Apalagi orang-orang lulusan Universitas Ljubljana. Saya sering menyoroti itu. Dalam dunia medsos, dalam dunia virtual, ini sering ada orang-orang yang teriak-teriak, itu salah, itu sesat. Ya orang-orang Kristen juga, yang termasuk Katolik juga ya. Entah Protestan, entah Katolik ya, saya tidak menyebut. Tapi ada semua itu ya. Ada yang kadang-kadang teriak itu salah, itu menyalah-nyalahkan. Seakan-akan mampu ya, dengan ilmunya sendiri. Padahal ilmunya hanya didapat, mohon maaf, dari Universitas Ljubljana. Kalau hanya menggunakan pikiran sendiri kan Yesus menyebut dirinya anak manusia. Coba Pak Widi artikan anak manusia itu artinya apa menurut pikiran sendiri. Yesus Bukan adalah anak manusia. Artinya bagaimana? manusia Yesus biasa. manusia biasa yang diperanakan artinya dilahirkan secara jasmani gitu ya Pak ya. Iya, betul, Rama. Itu kan kalau hanya mengikuti kemampuan kita sendiri kan anak manusia berarti ya Yesus ya manusia biasa gitu kan. Betul. Padahal artinya kebalikannya persis. Karena anak manusia itu acuannya dalam kitab perjanjian lama yang memiliki sastra apokaliptik yaitu kitab Daniel. Arti dari kata anak manusia adalah sosok atau tokoh yang turun dari surga membawa
kuasa Allah sendiri. Ini berkebalikan apa enggak, Pak, dengan arti yang tadi kita temukan menurut ilmu kita sendiri? Iya. Kebalikan kan? Berarti Iya. kalau sewenang-wenang menafsirkan isi Alkitab itu ada bahayanya juga. Malah banyak bahayanya. Kita lihat bagaimana contoh bahwa tidak bisa sewenang-wenang dan memerlukan tadi itu otoritas pengajaran, magisterium, otoritas pengajaran itu. Dan itu juga sudah dipraktekkan sejak zaman para rasul, magisterium itu. Artinya, makin kita dalami Alkitab, makin kita menemukan bukti-bukti yang lebih banyak lagi mengenai posisi ajaran gereja Katolik, mengenai kebenaran iman Katolik. Yuk kita lihat bahwa magisterium itu sudah ada, hanya memang belum dirumuskan gitu loh. Belum diberi nama. Perihalnya sudah ada, tapi belum diberi nama. Ya tentu nama magisterium datang belakangan, tapi kan perihalnya sudah ada. Sesuatu yang sudah ada kadang belum ada namanya, itu saja. Mana ayatnya? Favorit sekali, mana ayatnya? Yuk saya tunjukkan ayat. Dalam Praksis Apostolon 8 ayat 30-31. Yang ada pejabat Ethiopia itu ya, Sida-Sida Iya. itu ya. Yang Ingat ya? naik kereta kuda. Betul. Mari kita lihat. Jadi dalam ayat 30 dan 31 ada pertanyaan Filipus, Tuhan ngerti nggak yang Tuhan baca? Jawabannya si pejabat Ethiopia itu bagaimana Pak Wir? Jawabannya letter luck-nya tidak. Tidak. Lalu Iya. ada pernyataan, nggak ada yang berbisik. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau mau diliteralkan dalam arti bahasa gampang kan, Tuhan ngerti nggak? Enggak. Loh kenapa Tuhan nggak ngerti? Ya nggak ada yang bimbing aku. Artinya apa di situ? Butuh bimbingan ya. Iya, Ram. Butuh yang mengajarkan ya. Betul. Nah itu dia. Di dalam gereja Katolik yang ngajari itu namanya magisterium. Dari kata magister artinya pengajar. Magisterium kuasa mengajar, otoritas mengajar. Berarti magisterium itu ada nggak bukti ayatnya dalam Alkitab Pak Firdi? Ada, Rama. Ini Ada. salah satunya. Iya, ini salah satunya. Hanya memang tidak ada nama magisterium, namanya kan datang belakangan gitu ya. Iya. Nah, itu cara memahaminya. Jadi makin kita baca Alkitab tuh sebenarnya makin menemukan kebenaran iman Katolik itu sendiri. Kalau pertanyaannya kampungan ya tentu nggak ada. Magisterium itu ngarang. Buktikan ayatnya ada kata magisterium dalam Alkitab. Ya nggak ada. Itu kan pertanyaan kampungan itu namanya. Itu pertanyaan tanpa pengetahuan, pertanyaan Googliana tadi itu. Ya mohon maaf itu. Nggak usah dijawab, Wong Anda ini seperti anak TK bertanya mengenai galaksi, mau saya jelaskan kayak apa juga Anda nggak ngerti gitu loh. Nah, di dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 34 dan 35, sida-sida atau pejabat istana itu kemudian bertanya, saya butuh pengajaran. Lalu Filipus mengajar. Inilah magisterium. Sudah ada dari zaman para rasul. Sudah ada belum, Pak? Ya, sudah ada sekarang. Kalau sekarang Ketahuan. gereja Katolik punya magisterium, berarti itu ngarang atau hanya melanjutkan apa yang sudah ada dari zaman para rasul? Melanjutkan. Aha, berarti gereja Katolik salah? Tidak. Ah, benar ya. Si pejabat bukan mengartikan sendiri kitab Yesaya yang dibaca. Perhatikan ayatnya. Aku bertanya kepadamu. Berarti si pejabat atau si dasi tadi mengartikan sendiri apa enggak? Enggak kan? Pejabat tadi menyandarkan dirinya pada uraian, dalam hal ini tafsiran dan penjelasan Diakon Filipus yang membantu karya para rasul. Jadi jelas sejak zaman para rasul. Kisah selanjutnya yang tidak usah kita baca, tapi saya jelaskan saja. Si pejabat itu kemudian beriman kepada Yesus Kristus setelah terbuka menerima penjelasan Filipus. Sebelum dijelaskan, pejabat itu tahu apa enggak Pak arti atau makna ayat-ayat yang dibaca itu? Tidak. Tidak mengerti. Maka dia butuh pengertian, yaitu pengajaran. Dia butuh pengajar, dalam hal ini pengajarnya siapa? Filipus. Itulah magisterium. Jadi pengalaman pejabat Ethiopia dalam kitab Praksis Apostolon membuka pemahaman kita. Nas-nas dalam Alkitab memerlukan penjelasan. Ada pengajar yang perlu menjelaskan makna dalam Alkitab. Nah, pada zaman para rasul, pengajar itu ya para rasul sendiri yang memiliki kuasa mengajar. Tapi pada zaman para rasul pun, ketika rasul berpindah, itu juga mempercayakan
kepada mereka yang ditunjuk. Contohnya tadi yang Timotius tadi yang sudah kita bahas di depan. Timotius ditunjuk, bahkan Timotius pun juga diberi mandat untuk apa tadi, Pak? Menunjuk orang lain lagi ya, yang dipercaya ya. Iya, Ingat betul. tadi ya ayatnya, 2 Timotius 2 ayat 2. Jadi Rasul menunjuk Timotius. Timotius juga diberi mandat untuk menunjuk selanjutnya yang dapat dipercaya. Mereka itulah para uskup, episkopos. Dalam bahasa Yunaninya episkopus, dalam bahasa Latinnya uskup, dalam bahasa Arabnya diserap dalam bahasa Indonesia uskup. Jadi uskup itu penerus para rasul yang diberi mandat pengajaran, menafsirkan, mengajarkan, menjelaskan makna atau isi Alkitab, menjelaskan makna ayat-ayat suci Alkitab. Dan kelanjutan pengajaran itu penting. Perhatikan, saya akan kembali ke 2 Timotius tadi. Bagaimana pentingnya kelanjutan pengajaran, penerusan pengajaran. Dari Rasul kepada Timotius, seorang uskup. Dari Timotius kepada orang lain lagi, yaitu yang juga diangkat uskup, yang dipercaya untuk mengajar orang lain juga. Jadi di sini kita menemukan bagaimana kesinambungan pengajaran atau kelanjutan pengajaran itu penting untuk dijamin kelangsungannya. Dan kelangsungannya itu Alkitab suci dan tradisi suci. Dan mengenai penafsiran Alkitab yang tidak boleh sembarangan tadi, Rasul Petrus itu memberi rambu-rambu. Mari kita lihat rambu-rambunya. Jadi artinya apa? Artinya penafsiran ayat-ayat tidak bisa akrobatik, tidak bisa menggunakan metode cocokologi yang sering saya kritik itu, dicocok-cocokkan, comotologi, dicomot-comot. Contohnya comotologi itu ambil satu ayat diartikan mengabaikan ayat yang lain. Saya sudah bahas juga itu ayat mengenai patung. Jangan membuat patung bagimu. Ya betul kalau dibaca satu ayat, tapi kan ayat itu ada rentetannya. Ada ayat sebelumnya, ayat setelahnya, keutuhan makna yang dibentuk. Jangan membuat patung. Berhenti di situ. Ya artinya beda. Itu masih koma kan kalimatnya. Itu loh. Jadi itu yang disebut comotologi. Dicomot saja. Sekarang kalau saya, ini contoh, ini ngawur. Tapi ini nyambung juga. Contoh gampang ya. Pak Firdi punya uang. Disimpan di bank. Saya itu orang tuanya Pak Firdi. Firdi, jangan ambil uang kalau hanya untuk diboros-boroskan. Itu kalimatnya, Pak. Jangan ambil uang kalau hanya diboros-boroskan. Larangannya itu larangannya ambil uang atau apa yang dilarang? Ambil uang tapi bukan, maksudnya nggak boleh boros. Berarti yang pelarangan kalau kalimatnya gitu tuh sebenarnya yang dimaksud apa? Tidak boleh boros. Iya, ambil uang boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kalau kalimatnya dipotong di tengah di situ artinya kan jadi beda. Jangan Iya, ambil uang, titik di situ. iya betul. Padahal kalau hanya untuk pemborosan. Itu loh yang dimaksud sebagai comotologi itu. Nah, itu yang sering saya kritik itu. Termasuk kan soal persoalan patung itu ya. Orang-orang luar non-Katolik itu kan sering gereja Katolik itu sesat karena bikin patung, karena dicomot ayatnya. Dan cocokologi, saya kasih contoh cocokologi. Akhir-akhir ini banyak beredar tuh ya. Soal corona itu loh. Mungkin Bapak juga pernah itu mendapat di WhatsApp itu grup-grup WhatsApp. 14 hari ada di kita bilangan. Pernah dengar Pak? Pernah baca Pak? Iya, Ya itu loh yang iya, apa karantina, jangan keluar rumah gitu. Nah itu kan cocokologi semua itu. Itu bukan bicara mengenai corona gitu loh. Nah itu yang disebut cocokologi. Ada kejadian apa dicocok-cocokkan sama Alkitab ya itu bisa saja selalu dicocok-cocokkan kalau hanya mencari ayat-ayat yang tapi itu kan relevansinya tidak ada. Itu yang sering saya kritik, cocokologi dan comotologi. Itu membuat penafsiran terhadap Alkitab kacau balau dalam arti akrobat, ngawur sengawur-ngawurnya, memperhatikan konteks-konteks yang harusnya penting tapi tidak diperhatikan. Kembali ke soal tadi, contoh simpel tadi, jangan ambil uang kalau hanya diboroskan. Dipotong, jangan ambil uang. Tuh, ada ayatnya, jangan ambil uang. Padahal yang dimaksud kan jangan boros gitu loh. Nah itu kenyataan kita,
gagal-gagal paham itu ada di kita dan kadang juga bisa menjangkiti gereja Katolik. Maka kalau saya mengajar begini, saya mau menguatkan Anda bahwa Katolik itu sudah benar kok. Sudah benar kok. Hanya mungkin Anda memerlukan penjelasan saja. Kalau Katolik berpendapat begini, apa penjelasannya? Itulah gunanya katkit, membahas iman. Jadi perlu dibahas. Yuk, tentang penafsiran kita lihat ya. Rasul Petrus memberikan rambu-rambu. 2 Petrus 1 ayat 20 ayat 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Lalu gabungkan dengan tadi di awal 2 Timotius 2 ayat 2. Yang 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan dipercayakan, tidak boleh sembarangan. Orang yang mengajar tidak boleh sembarangan. Nah, sekarang di sini 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 mengatakan Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut sekehendak sendiri. Mengartikan tidak boleh setiap orang ngikutin pikirannya sendiri. Jadi makin klop enggak bahwa magisterium betul, benar sejak zaman para rasul, kemudian dilanjutkan sampai hari ini dan nyambung sampai pada zaman akhir nanti. Dan ini jelas. Ini kurang jelas apa Pak ayat ini? Ayat ini memerlukan penjelasan lagi apa enggak? Atau sudah cukup clear ayat ini? Menurut Bapak? Cukup clear. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Artinya ini tidak memerlukan keterangan tambahan pun sudah jelas ya. Yang terutama harus kamu ketahui. Kamunya kan umat ya. Umat, ketahuilah, kira-kira kan begitu. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut apa? Kehendak sendiri, kehendak yang membaca masing-masing. Lalu ada alasannya sebab, nah sebab dan seterusnya itu ada keterangan tambahan kenapa kok tidak boleh ya karena Alkitab itu perkataan yang datang dari Tuhan, dari Allah oleh Roh Kudus kan gitu, berbicara atas nama Allah. Berarti kalau satu orang membaca lalu mengajar sendiri, mengartikan sendiri itu kan justru bertentangan dengan isi Alkitab itu sendiri. Karena Alkitab itu sendiri mengatakan dalam bahasa Jepang jelas dan gampang kalau Alkitab itu bisa ngomong, kira-kira kan ngomong seperti ini kepada kita. Hei, kamu yang baca saya, kamu jangan seenak-enaknya dong mengartikan kata-kata saya. Kira-kira gitu nggak, Pak? Iya. Iya, kira-kira begitu. Kalau seandainya Alkitab bisa ngomong itu, stres loh Alkitab itu. Orang-orang itu baca mengartikan koprol, akrobat, comotologi, cocokologi itu Alkitab itu kalau bisa ngomel, dia ngomel loh. Kamu itu baca sembarangan mengartikan kata-kata saya gitu. Sebel juga loh kalau seandainya kita bayangkan personifikasi Alkitab itu bisa ngomong, mungkin dia bikin status di IG loh. Kira-kira bakal gitu nggak Pak? Kalau melihat kenyataan sekarang ini. Iya, Rama. Iya, Alkitab kalau kita anggap manusia itu sebel loh kayaknya dia. Baca ngawur ya, ini comotologi, cocokologi, akrobat, koprol gitu. Itu saudara-saudari mengenai, jadi sebenarnya kalau kita membaca nubuat atau nas dalam Alkitab tak pernah bisa ditafsirkan menurut selera sendiri. Selera di sini ya berarti opini dalam arti itu ya, pemikiran ataupun pendapat kita, sekemampuan kita sendiri, tapi kita perlu magisterium untuk menggali makna dari ayat-ayat suci ini. Lanjutannya masih ada, nggak hanya tadi pada ayat yang ke-10 tadi. Kalau kita kan sudah baca tadi itu ya, 2 Petrus bab 1 ayat 20 dan 21. Dan pada kitab yang sama masih ada, 2 Petrus 3 ayat 15 ayat 16. Silakan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus. Hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Yes, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Surat-suratnya, surat-surat siapa yang dimaksud? Paulus. Surat-surat Paulus. Jadi dalam konteks aslinya surat-surat Paulus. Tapi kemudian di dalam makna yang lebih luas, ini berlaku untuk juga siapa? Ya, ayat-ayat yang lain seluruh Alkitab itu.
Berarti sukar enggak? Sukar. Ada yang gampang enggak? Ada. Tapi juga ada yang sukar. Selanjutnya Pak, silakan. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, jadi diputarbalikkan karena mengartikan sendiri tadi. Dilakukan juga untuk tulisan-tulisan yang lain. Maksudnya tulisan yang lain apa? Tulisan yang selain surat Rasul Paulus. Itu tadi yang dimaksud. Tentu dalam hal ini ya kita bisa menyebut surat-surat Rasul yang lain, kitab-kitab Injil itu yang dimaksudkan tulisan-tulisan yang lain. Jadi di situ Petrus sudah memberi kita keterangan yang sangat jelas. Tak pernah boleh main hakim sendiri. Tafsir makna atas nas Alkitab dipercayakan kepada magisterium gereja kuasa mengajar yang dijalankan oleh gereja Katolik. Ini sebenarnya sudah berapa kali kita bahas, tetapi pendasaran-pendasaran ayat-ayat sucinya dalam Alkitab saya sampaikan dan nalar cara membacanya. Jadi hari ini kita membahas Injil Paulus, tapi kemudian menemukan kebenaran-kebenaran iman bahwa gereja Katolik bertindak, berpikir, merasa, mengajar dalam koridor yang benar menurut pengajaran para rasul. Demikian, Shalom Alaikum.